Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat if yang digabungkan dengan operator logika AND atau OR untuk menghitung sebuah nilai. Ya, jadi kita sudah menuntaskannya. Di video kali ini kita akan mencoba membuat loop ya menggunakan PHP loop atau perulangan. Ya, sebagai media ajar sebenarnya di dalam internet sudah banyak ya pilihan untuk belajar. Nah, saya punya rekomendasi sebuah halaman web yang perlu teman-teman ketahui, yaitu W3 Schools ya. Ini dia alamatnya w3schools.com. Nah, di sini kita bisa belajar seputar apapun itu yang kita inginkan, seperti HTML, CSS, Bootstrap ya, sampai dengan JavaScript, dan kita bisa juga belajar PHP, ASP, SQL dan lain-lain. Nah, ini juga ada ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Ya, contoh yang kita pelajari adalah PHP. Nah, kita bisa learn site-nya, kita bisa buka server site PHP. Nah, ini dia. Kita bisa belajar menggunakan halaman web ini. Nah, jangan khawatir tentang bahasa. Jika kita online, kita bisa mengganti bahasanya ini menjadi bahasa Indonesia ya. Contoh seperti ini, kita ganti jadi bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Nah, kita bisa select bahasa, cari bahasa Indonesia. Nah, kita bisa menggunakan translate ini untuk mempelajari agar lebih mudah. Oke. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah loop PHP atau perulangan yang ada di dalam PHP. Oke, nah ini dia. Nah, jadi ada beberapa jenis loop yang ada di dalam PHP. Itu yang pertama adalah biasanya kita pelajari for dulu ya, for ya. Yang kedua ada while, dan yang ketiga adalah do while. Oke, nanti forest akan itu sedikit saja ya. Di forest mungkin akan kita lompati biar cepat. Nah, yang sering digunakan adalah while, do while, dan for. Oke. Nah, untuk materinya kita bisa lihat. Nah, ini while karena dibuat bahasa Indonesia jadi sedangkan ya. Seharusnya while loop. Ya. Oke, nah kita lihat. Nah, ini untuk while. Ya, untuk while sintaksnya seperti ini. While condition, buka kurung kurawal, kode untuk dieksekusi, dan tutup kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi ini apa hasilnya? While ini tuh membuat perulangan. Misalnya kita buat nilai 1 sampai dengan 100. Nah, kalau kita buat menggunakan coding kan 1 BR, 2 BR, 3 gitu. Kalau kita menggunakan looping, kita tidak perlu menggunakan model-model seperti itu. Kita cukup mengganti nilai-nilainya saja dan kodenya cukup segini saja. Oke. Nah, kita mulai dari while aja dulu ya. Pertama, teman-teman jangan lupa untuk menjalankan aplikasi SAM-nya. Apache dan MySQL-nya harus sudah jalan. Kemudian kita menggunakan Sublime Text, dan oke, pastikan kita sudah berada di dalam folder pelajaran kita. Oke ya, karena ada sedikit masalah dalam laptop saya beberapa waktu lalu, jadi kita akan coba membuat halaman baru ya. Kita buat folder baru di dalam SAM htdocs ya. Kita ciptakan sebuah folder ya. Kita buat test PHP. Oke, kita buat folder baru. Bagi teman-teman semua, silakan buat ke dalam folder yang sudah kita buat beberapa waktu lalu. Oke. Nah, kita buat ini di dalam folder test PHP. Oke. Nah, ini dia. Kita sudah berada di dalam halamannya. Dan saya akan membuat satu buah file di dalam halaman ini. Ya, di dalam test PHP dengan nama loop underscore while dot PHP. Nah, ini saya akan coba dulu. Nah, saya bisa langsung mengcopy paste dari sini dulu ya. Kita coba tes copy paste yang ada di sini, dan teman-teman bisa lihat
Ini maksudnya apa? Divariabelkan atau diberikan sebuah nilai variabel x itu sama dengan 1. Jadi x itu sama dengan 1. While x itu lebih kecil dari 5. Oke. Nah, jadi bagaimana dengan x lebih kecil dari 5? Maka x itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada sama dengannya, berarti 5 juga ikut di dalamnya. Maka yang tampil nanti, the number is x. Berarti the number is 1, the number is 2, sampai dengan the number x sampai dengan 5. Karena di sini ada apa? Ada x tambah-tambah. X tambah-tambah ini artinya adalah ditambah 1. Oke, coba kita simpan dan teman-teman bisa menjalankannya. Kita coba langsung localhost test PHP. Nah, di sini ada loop. Nah, ini dia. The number is 1 sampai dengan the number is 5. Nah, kita tidak membuat 1 sampai dengan 5. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau ingin kita buat the number is sampai dengan 10 gitu. Ya, kita tinggal ganti saja ini menjadi 10. Oke, simpan dan refresh. Oke, nah kita beri contoh lain. Misalnya ini kita hapus. Saya memberikan sebuah nilai variabel baru. Kasus kita adalah menampilkan bilangan 1 sampai dengan 1000. Ya, menggunakan loop. Oke, kalau kita buat echo 1 BR, nah sampai dengan 1000 kali, mungkin akan lelah ya. Nah, kita bisa menggunakan sebuah perintah loop ya, untuk mengulang angka 1 sampai dengan 1000. Jadi kita beri variabel n misalnya seperti itu, dimulai dengan angka 1, variabel n sama dengan 1 ya. Kita buat while variabel n lebih kecil dari sama dengan 1000. Oke. Nah, buka kurung kurawal. Nah, perlu teman-teman pahami antara buka kurung kurawal dengan tutup kurung kurawal, inilah nilai yang akan diulang. Maka kalau kita buat echo 1 seperti ini ya. Ya, echo 1 seperti ini, dan apabila ini kita simpan ya, maka hasilnya 1 sampai dengan 1000 kali. Ini ke samping 1 sampai dengan 1000 kali. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ganti ya menjadi variabel n? Oke, seperti ini variabel n, kita masukkan tag PHP BR, tag HTML BR. Nah, makanya terjadi akan tampil nilai 1 sampai dengan 1000 kali juga, tapi ke bawah. Nah, di sini harus kita buat variabel n tambah-tambah. Nah, maka n akan setiap n akan menambahkan 1. Nilai akan menjadi 1000. 1 sampai dengan, oke, mungkin kalau kita scroll 1000. Oke, ini paling bawah sudah sampai dengan 1000. Ya, teman-teman. Nah, itu dia caranya. Bapak, bagaimana kalau 100 saja? Oke, terlalu banyak. Kita buat 100. Simpan dan lihat hasilnya. Ini sampai dengan 100. Itu harus dimulai dengan 1? Tidak. Ya, tidak bisa dimulai dengan 1. Kita bisa mulai dari 10 misalnya. Maka dimulai dari 10 sampai dengan 100. Oke, teman-teman. Nah, itu dia penggunaan while. Nah, berikutnya dalam materi yang diberikan oleh W3 School ada juga namanya do while. Oke, do while ini dia mirip-mirip dengan while ya, tetapi kondisinya itu di bawah. Jadi eksekusi dulu baru kondisi ya. Nah, apabila ini saya copy paste, kita buat file baru, simpan dengan nama loop do while.php. Oke. Nah, saya pastekan dan saya simpan. Hasilnya pasti sama dengan yang tadi.
kalau kita buat seperti ini dia while the number is 1 sampai dengan 5. Kenapa demikian? Nah, di sini hanya batasnya sampai dengan 5. Sama seperti tadi, kalau ini kita buat 100, maka the number is sampai dengan 100. Oke, itu penggunaan do while. Jadi eksekusinya dulu yang dikenalkan, ya. Eksekusi yang dikenalkan. Pertama kita kenalkan ini dulu ya, berapa nilai X, dan yang berikutnya dieksekusi dulu. Ditampilkan nilainya dulu 1 sampai dari nilai 1 ya, ini kan 1 ya. Tampil nilai 1 di sini, ditambah-tambah dan dibatasi di bawah sini. Dibatasi sampai lebih kecil dari sama dengan 100. Maka dia batasnya nilainya 1 sampai dengan 100. Oke. Sama seperti tadi, kalau kita buat ini 10, maka dia dimulai dari 10 sampai dengan 100. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita coba yang terakhir itu adalah for, ya. Jadi ini dalam bahasa Inggris for sebenarnya, karena diartikan menggunakan Google. Jadi untuk ya dia for loop, ya for. Nah, for loop ini sedikit lebih sederhana dibanding while atau do while, karena dia kondisinya itu langsung kita buat, ya. Kondisinya langsung kita buat seperti ini. Nah, misalnya kita kopas, buat file baru, saya simpan dengan loop for .php. Nah, ini saya pastekan. Nilainya nanti yang tampil adalah 0 sampai dengan 10. The number is 0 sampai dengan 10. Coba teman-teman perhatikan ini. Iya, 0 sampai dengan 10. Kenapa 0 sampai dengan 10? Ya jelas, kenapa? Karena X dimulai dari angka 0. Nah, ini coba saya ulangi saja. Misalnya kasus kita menampilkan bilangan 1 sampai dengan 100 menggunakan for. Nah, langsung saja kita buat for variabel n sama dengan 1, karena dimulai dengan 1 ya. Dimulai dari 1, maka kita buat 1 titik koma variabel n lebih kecil dari sama dengan 100 titik koma variabel n tambah-tambah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat kurung awalnya, dan ingat seperti tadi ya, ini adalah yang dieksekusi. Nah, ini akan berulang terus sebanyak nilai n. Berarti kita buat echo nilai variabel n, nilai n 1 ya, tambah-tambah n 2 gitu. Jadi nilai 1, nilai 2 sampai dengan nilai ke 100. Nah, kita buat br titik koma, simpan, dan teman-teman bisa perhatikan. Oke, nilai 1 sampai dengan nilai 100 nampil. Nah, ini ada sedikit tantangan buat teman-teman, tapi ini saya beritahu saja ya bagaimana caranya. Nah, jadi sedikit tantangan itu bagaimana? Nah, misalnya kita akan menampilkan bilangan genap saja gitu, 2, 4, 6 gitu, menggunakan for. Nah, menampilkan bilangan genap cukup mudah teman-teman ya, atau ganjil. Jadi kalau bilangan genap itu dimulai dengan 2, maka kita buat ini 2 ya, dan ini n plus 2, n plus plus ganti n plus 2. Nah, maka dia akan ditambah 2, 2, 2 seperti itu. Seperti ini. Berarti maaf, lebih kecil dari 100. Oke, kita kurang 2 nya ya. Nah, simpan. Jadi n tambah sama dengan 2, maka hasilnya seperti ini. Oke, sabar. Host test PHP. Oke, for ya
2, 4, 6 sampai dengan 100. Nah, itu kalau nilai genap ya, bilangan genap. Kalau ganjil kita mulai dari 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 dan seterusnya. Kan nilainya dari 1, 3, 5 gitu. Ya. Nah, sama halnya dengan menggunakan loop do while ya. Untuk do while begitu juga. Jadi kalau nilainya ini buat genap, yang buat genap ini 2. Di sini kita buat X tambah sama dengan 2. Nah, nanti kalau untuk di do while, nah ini dia. Nah, untuk ganjil juga sama, dan begitu juga untuk while. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau yang seperti ini? Kalau ada plus plus, berarti ada minus minus. Oke, kita tes saja untuk while. Nah, dari 1, 0, minus 1, minus 2 gitu. Nah, tidak terhingga gitu. Sampai berapapun akan tampil tidak terhingga. Jadi dia lebih besar dari 0. Nilainya 1, tapi dikurang-kurang, kurang 1, kurang 1, kurang 1. Nah, seharusnya n-nya itu mungkin 100 sampai dengan minus sampai dengan 1 gitu, atau lebih besar dari 1. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita balik ya, nilainya kita balik. Nah, seharusnya ada perubahan. Nah, ini dia, dari 100 sampai dengan ke 1. Nah, itu kalau kita balik. Begitu juga dengan dual. Kalau kita balik, misalnya X nya jadi 100, dan ini kita ganti lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini N min sama dengan 2. Ini lain lagi ya. Jadi dia akan mengulangi sebanyak 2. Oke, dimana tadi kita buat di dalam dual 198, 96 sampai dengan 2. Oke, bilangan genap tapi terbalik. Oke teman-teman, nah itu dia dalam proses pembuatan loop pada PHP. Nah, sederhana memang. Loop dengan if itu sangat dibutuhkan nantinya saat kita membuat seperti aplikasi atau program di dalam PHP. Nah, jadi saya harap pada teman-teman semua, untuk loop saya sangat berharap itu benar-benar diperhatikan dan benar-benar dikuasai. Jadi apabila teman-teman ingin bertanya, nah teman-teman bisa langsung calling saya atau temui saya di ruang kerja saya. Oke, semuanya sekali lagi dipelajari dengan tekun dan santai saja, tidak usah terburu-buru, dan semoga berhasil. Sampai ketemu di video berikutnya.